Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Melalui bacaan-bacaan yang akan kita baca bersama dengan dibimbing oleh Romo-Romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta, kita akan menggali pesan cinta Tuhan untuk mengisi oase rohani kita sebagai bekal bagi kita mengarungi padang gurun kehidupan. Hari ini kita akan dibimbing oleh Romo Puspo Yuwono MSc. Romo Puspo, terima kasih sudah hadir, Romo. Terima kasih Mbak Wina, salam jumpa. Salam jumpa kembali. Juga salam jumpa lagi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Semoga Anda semua dalam lindungan Tuhan, sehat-sehat, diberkati Tuhan. Amin. Baik, mari segera kita awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Puspo. Silakan, Romo. Ya, mari berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan Santo Bartolomeus, Rasul dan Martir yang boleh kami peringati pada hari ini. Santo Bartolomeus Rasulmu telah mempercayakan diri dengan tulus kepada putramu karena iman. Semoga berkat doa Santo Bartolomeus, gerejamu senantiasa menjadi sakramen keselamatan bagi segala bangsa. Kami mohon semoga lewat teladan beliau, kami semua diteguhkan dalam iman kepercayaan padamu, mampu juga menjadi rasul-rasul di dunia modern ini, menjadi saksi kasih-Mu kepada dunia, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo. Terima kasih. Antifon pembuka, maklumkanlah keselamatan karya Tuhan hari demi hari. Wartakanlah kemuliaannya di antara para bangsa. Bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 21 ayat 9b sampai dengan 14. Aku Yohanes mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, maklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, maklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya.
pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, maklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil suci, diawali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya. Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan serta rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah membaca firman hari ini, mari kita menggali pesan cinta Tuhan untuk kita. Romo, hari ini dari bacaan pertama, lalu mungkin hari ini juga bertepatan dengan pesta Santo Bartolomeus ya. Ya, bisa kita dapat apa ini Romo? Iya. Santo Bartolomeus itu yang di dalam Injil hari ini disebut sebagai Natanael, itu orang yang sama ya. Iya. Natanael itu artinya anugerah Tuhan atau Tuhan yang telah memberikan ya. Dia hidup sekitar abad pertama Masehi ya, berasal dari Kana, daerah Galilea. Dan Natanael ini adalah sahabat karib dari Filipus dan menurut para ahli juga menjadi sahabat dari Yohanes. Ya. Dia orang yang jujur, tulus dan setia. Ya. Maka Yesus memuji dalam bacaan Injil nanti, dialah orang Israel yang sejati. Ya. Dia menjadi martir di daerah timur. Dia mewartakan Injil di belahan dunia timur ya, di Asia Kecil, India, bahkan juga di daerah Armenia. Dan oleh orang Armenia, dia disebut sebagai Rasul bangsa Armenia. Dan mati sebagai martir di Albanopolis, dekat Laut Kaspia. Dia menurut kisah itu dikuliti ya, bahkan juga disalibkan terbalik ya. Jadi kemartiran yang sungguh-sungguh menggetarkan ya. Itu daerah mana kira-kira sekarang? Di Laut Kaspia, daerah tepi ya, mungkin di daerah mana ya? Daerah, kurang tahu persis ya, tapi jangan mungkin petanya Jawa dulu masih dekat Laut Kaspia ya, itu ya. Jadi kisahnya secara singkat begitu ya. Jadi kemartirannya sangat-sangat tersiksa sekali ya Romo. Dikuliti. Kalau yang dibalik itu kan ada juga rasul yang dibalik. Rasul Petrus ya, yang salib. Baik. Kalau dari yang bacaan yang kitab Wahyu Romo, bisa ada hal apa yang kita bisa petik Romo? Pesan jadi dari bacaan pertama tadi kitab Wahyu itu, Wahyu bab 21 itu membahas tentang ya gambaran
Yerusalem surgawi ya. Kalau sebelumnya bab 20 itu membahas tentang neraka ya, ya. Jadi gambaran neraka yang menakutkan. Tetapi dalam Wahyu 21 itu gambaran tentang surga yang indah ya, yang sungguh-sungguh meneduhkan, menggembahagiakan ya, Yerusalem baru ya. Tidak ada air mata, tidak ada rap tangis, tidak ada ya kesusahan ya. Digambarkan di sana dinding-dindingnya, temboknya itu dari permata yaspis, seperti kristal ya. Dan tidak perlu lagi sinar matahari karena Allah sendiri itu yang menerangi ya. Ya. Dan siapa yang bisa masuk ke Yerusalem baru itu adalah orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan ya. Digambarkan begitu. Jadi mungkin adalah orang-orang yang seperti Bartolomeus ini, orang yang tulus hati lalu rela mati demi kerajaan Allah ya. Dan mau untuk memberi diri sepenuhnya ya. Dan digambarkan Yerusalem surgawi itu seperti mempelai perempuan ya, yang dinanti-nantikan ya, mempelai anak domba ya. Jadi pengantin perempuan mempelai anak domba itu menggambarkan Yerusalem. Yerusalem surgawi ya, kota Yerusalem surgawi ya. Jadi dindingnya dikatakan tadi dalam bacaan kedua ya, ada 12 pintu gerbangnya ya. Di sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, timur itu 33 ya. Dan di sana tertulis nama ke-12 rasul anak domba ya. Jadi ke-12 rasul, tetapi juga melambangkan ke-12 suku Israel, bangsa pilihan ya. Jadi ini yang sering dikatakan ya tidak bisa digambarkan secara harafiah, tetapi sungguh-sungguh yang belum terlukis dalam hati manusia, belum pernah dibayangkan oleh manusia ya, oleh kita semua seperti apa, tetapi itu sungguh diberikan Allah kepada orang-orang yang setia ya. Jadi itu gambaran Yerusalem surgawi yang tentu menurut kitab Wahyu itu kan gambaran ya semacam penglihatan ya, tidak bisa persis seperti itu ya. Permata yaspi itu seperti apa kan kita juga tidak tahu, tapi itu gambaran-gambaran bahwa betapa agung, betapa indah, betapa mulia tempat itu ya, yang disediakan untuk orang-orang pilihannya. Digambarkan dalam kitab lain itu ya, mereka yang sudah dibasuh dengan darah anak domba ya, disucikan oleh Kristus sendiri. Dan tentu kita semua berharap nanti ke sana. Iya. Cuman kok maaf Romo, ini saya kurang jelas. Ini kan Yohanes kan seperti mendapat penglihatan gitu. Lalu tapi yang dituliskan itu kan 12 suku Israel. Lalu seolah-olah tadi juga Romo katakan mempelai anak domba itu adalah gambaran Yerusalem surgawi. Nah, kok kayaknya kan kata sementara ada Yesus sebutkan kan, aku sediakan tempat untukmu di surga. Nah, kalau lihat di sini kok seolah-olah kayaknya nama yang tertera di situ yang sudah tertulis itu suku-suku Israel gitu. Nah, kita kan secara fisik, secara ini bukan suku Israel. Apakah ini gambaran apa Romo tentang Yohanes ini mau menggambarkan apakah itu surga untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia, ataukah ada mungkin pengertian lain yang ingin digambarkan oleh Yohanes gitu? Oke, suku Israel bukan berarti suku-suku Israel sekarang, tetapi Israel sebagai gambaran bangsa pilihan ya. Jadi mereka yang sisa Israel yang terpilih ya, itu orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus sendiri. Kita termasuk bangsa pilihan, jadi kita ini Israel baru yang dipilih oleh Allah ya. Dan kita dikuduskan lewat pembaptisan ya. Tetapi juga kita yang setelah dibaptis kita juga setia mentaati perintah Tuhan tentu ya. Setia seperti Santo Bartolomeus itu ya. Rela memikul salib kehidupan kita, setia ya. Tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan, artinya kita menjadi orang-orang yang
ya taat ya pada perintah Tuhan, itu yang disebut sebagai warga kerajaan surga ya, atau kerajaan Allah. Jadi ini terbuka untuk semua bangsa. Ya. Maksudnya yang tadi Romo katakan, yang taat, yang setia kepada Allah gitu ya Romo. Jadi kan kita ini sadar bahwa Yesus itu mati untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk orang Kristen, orang Katolik, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ya. Barangkali banyak orang juga yang tidak dibaptis, ya, tetapi orang yang mencari kebenaran dengan tulus, ya, seperti Nathanael Bartimeus, orang yang tulus mencari kebenaran. Maka digambarkan Yesus mengatakan ketika engkau di bawah pohon ara, dia mempelajari Taurat. Di bawah pohon ara itu simbol orang-orang yang setia mempelajari Taurat Tuhan. Oh, ya. Itu simbol ya? Simbol. Jadi pohon ara itu memang tempat yang rindang di mana orang berkumpul dan bisa membicarakan, menggumuli Taurat. Ya. Jadi ketika sebelum dipanggil oleh Filipus, dia sudah di pohon ara mempelajari Taurat. Nah, itu sudah dilihat oleh Yesus. Maka Bartolomeus atau Nathanael kaget, dia tahu kalau saya ini sungguh-sungguh juga mempelajari Taurat. Maka dia bisa mengatakan adakah sesuatu yang baik dari Nazaret, karena dia tahu persis Nazaret itu tidak pernah disebut-sebut dalam kitab suci. Ya, kota kecil lah, katakanlah kampung kecil. Ya. Ada yang baik dari, bahkan lebih barangkali dia melihat sisi-sisi gelapnya dari orang-orang Nazaret itu. Ya. Tidak ada yang baik dari Nazaret. Dia orang Kana tadi Romo katakan. Tapi dia mungkin belum tahu juga Yesus ketika Yesus bikin mukjizat. Yang perkenalkan adalah Filipus itu ya. Filipus ya. Dan dia belum pernah ketemu bareng dengan Yesus. Tapi mungkin pernah dengar-dengar juga ya tentang Yesus itu. Karena mukjizatkan anggur itu ya Romo ya. Iya. Nah Romo, kembali lagi, jadi Yohanes tadi di kitab Wahyunya itu dia jadi menggambarkan surga itu kurang lebih seperti ini gitu ya Romo ya. Maksudnya supaya kita juga punya apa ya, punya keinginan, punya cita-cita, kayaknya tempatnya indah, kayaknya tempatnya menyenangkan, kayaknya tempatnya menenangkan gitu. Iya. Jadi surga itu juga bukan tempat ya. Surga itu adalah suasana kita bersatu dengan Tuhan, dan itu membahagiakan ya. Jadi digambarkan lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Jadi di pelataran rumah Tuhan pun itu sudah membahagiakan, karena apa? Memandang kemuliaan Tuhan. Jadi fokusnya adalah bahagia karena boleh memandang kemuliaan Tuhan. Dan itu digambarkan waktu Yesus menampakkan diri di Bukit Tabur itu kan, kepada ketiga murid itu. Sebenarnya bukan tempatnya di atas bukit yang indah, tetapi suasana damai karena melihat kemuliaan Tuhan. Nah, ini sebenarnya Yerusalem baru itu seperti itu ya. Orang merasa damai, bahagia, bersatu dengan memandang kemuliaan Tuhan itu ya. Yang digambarkan lebih baik satu hari lah daripada 1000 hari di tempat yang paling bagus, istana ya. Gitu ya. Berarti apakah itu yang orang juga katakan surga itu tidak melulu nanti setelah kita meninggal, tetapi juga kita bisa hadirkan surga ketika kita hidup ya Romo. Di dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, damai, saling mengasihi, itu juga orang sudah mencicipi surga. Jadi surga itu apa ya? Situasi eskatologis yang boleh dicicipi mulai dari sekarang suasana itu. Tetapi juga neraka juga sama. Neraka itu ada neraka dunia itu situasi permusuhan, perseteruan, saling membenci, itu juga sudah mulai kita rasakan di dunia ini. Jadi surga dan neraka itu pilihan. Kita memilih surga atau neraka ya.
Kalau mau Baik. surga ya menghidupi itu dari sekarang. Baik, terima kasih Romo untuk inspirasinya. Jadi meskipun mungkin tembok rumah kita mengelupas, tapi kalau kita menghadirkan Benar. surga, Iya. sepertinya itu adalah tembok-tembok Benar. permata ya Romo. Baik, Benar. kita andapkan dulu apa yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Puspo. Kita akan lanjutkan lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bertepatan dengan Pesta Santo Bartolomeus Rasul. Masih bersama saya Teresa Wina dan Romo Puspo Yuwono MSc. Bagi Anda yang ingin menyampaikan sharing ataupun masukan yang lain, silakan di-email ke orkkaj2021@gmail.com atau ke WhatsApp 08810251334338. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan hari ini. Romo Puspo, dari bacaan Injil, kita bisa mendapatkan pesan cinta Tuhan apa, Romo? Iya, terima kasih Mbak Wina. Terima kasih, Romo. Para pemirsa semua, dari kisah Injil tadi tentang Nathanael atau Bartolomeus tadi, kita punya kesan seakan-akan Nathanael itu imannya spontan gitu ya. Ketika sudah yakin ketemu Yesus baru tiba-tiba beriman ya. Mengungkapkan, oh ya saya mengikuti engkau. Padahal kalau kita jeli, sebenarnya seperti dikatakan Yesus itu, sebelum engkau datang ke sini, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Ya. Pohon ara itu simbol orang-orang yang tekun mempelajari Taurat. Jadi proses beriman dari Nathanael itu juga proses yang panjang. Dia mendalami Taurat terlebih dahulu, belajar dulu. Lalu ketika diajak Filipus pun juga dia tidak langsung spontan, tetapi dia masih bertanya, apakah ada yang baik dari Nazaret? Masih ragu-ragu, ada keraguan-raguan. Itu proses juga beriman, juga kadang-kadang ragu-ragu. Tapi akhirnya dalam keraguan-raguan, ya melangkah, akhirnya ikut berjumpa dengan Yesus. Lalu ada perjumpaan pribadi di sana antara Nathanael dan Yesus. Dan ketika perjumpaan pribadi itu yang mengubah dan juga meyakinkan, oh inilah benar. Ini yang disebut Mesias. Ya. Jadi mungkin juga kita dalam menghayati hidup beriman kadang-kadang ragu-ragu seperti Nathanael juga. Itu wajar ya. Tetapi kita tidak boleh berhenti, tetap terus melangkah ya, membuka hati. Ya. Para rasul itu juga awalnya juga ketika diajak itu ya mungkin juga mengalami ragu-ragu, tapi setelah melihat berjumpa Yesus itu juga ada perubahan ya, mungkin dari tatapan Yesus ya, atau pancaran wajahnya yang sungguh-sungguh menampilkan kasih ya, auranya, karismanya ya Romo. Ini penting juga aspek perjumpaan pribadi. Maka dalam pastoral itu ada namanya juga kunjungan keluarga. Itu baik ya, berjumpa dari hati ke hati ya. Bukan hanya mendengarkan imam di gereja, tapi juga imam datang ke rumah. Perjumpaan pribadi selalu membawa kesan tersendiri ya. Tak kenal maka tak sayang ya Romo. Ya, jadi Filipus ini ya orang yang ya punya komitmen, dikatakan juga setelah mengenal Yesus dia komitmen dengan pengenalan itu dan dia meyakini dan akhirnya menjadi rasul yang sungguh-sungguh hebat ya, dia setia ya, dan dikatakan tulus ya. Penting juga ketulusan hati ya. Tidak ada kepalsuan, tidak ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan gitu ya. Ini sikap iman yang otentik ya. Kalau memang tidak suka atau tidak setuju ya diungkapkan. Lalu di sana ada dialog ya. Tidak gampang juga tersinggung. Kadang-kadang orang gampang tersinggung ya. Tapi juga apa yang baik itu. Filipus mengajak Nathanael itu. Kita juga diajak menjadi mak comblang bagi Yesus. Kadang-kadang juga memperkenalkan Yesus pada orang lain. Mari ikut ya.
masuk dalam kelompok doa atau apa. Ya. Perlu ada orang mengajak ini ya. Nah, kita semua dipanggil untuk menjadi orang yang mengajak ya, orang lain kepada Yesus ya. Mungkin dalam keluarga kita juga mengajak anak-anak ya, mari ke gereja atau mari doa, makan sama-sama. Mari kita sama-sama mendalami ya. Orang tua mengajak anaknya juga mengenal kitab suci, mengenal cara berdoa secara Katolik. Itu juga harus, itu cara kita menjadi orang-orang yang memperkenalkan Yesus pada orang lain, pada anak-anak, pada anggota keluarga kita. Lewat juga teladan hidup kita ya. Jadi kita diajak untuk menjadi Filipus ya Romo ya, melalui ajakan mungkin verbal, melalui tindakan yang kata Romo tadi teladan gitu ya Romo. Saya tertarik dengan sikap Yesus juga. Yesus itu juga memberikan pujian loh, ya, memberi pujian pada Natanael. Engkau orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Jadi Yesus memang melihat bahwa dalam diri Natanael ini orang yang tulus, orang yang jujur, dan Yesus memuji itu. Kadang-kadang kita juga perlu memuji orang lain ya. Kalau memang kita lihat ada sesuatu yang baik, sehingga menguatkan, meneguhkan orang itu ya. Dan Yesus tahu gerak-gerik kita. Jadi Yesus meskipun tidak melihat langsung dari jarak jauh, tapi Yesus itu tahu sebagai Tuhan, dia tahu apa yang kita buat ya. Natanael ketika dia mempelajari kitab suci dilihat oleh Yesus gerak-gerik kita. Bahkan niat hati kita, ketulusan hati pun dilihat oleh Tuhan. Ya. Ini diperhitungkan oleh Tuhan. Maka penting bahwa di dunia ini CCTV Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi kita harus menata sikap, perilaku kita, tetapi juga ketulusan hati itu dalam melayani. Motivasinya, apakah motivasi kita melayani itu untuk mencari popularitas diri atau sungguh-sungguh melayani Tuhan dari hati yang dalam, hati yang tulus. Nah, ini penting juga ya di dalam kehidupan kita ya. Jadi kira-kira itu ada beberapa pokok yang boleh kita petik dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama tentu bersikap otentik ya, seperti Natanael itu. Kita ini jadi orang yang jujur ya, memang kita ini begini ya, kadang-kadang kita ragu-ragu ya sudah kita polos. Yang kedua itu tidak mudah dibawa arus ya. Kadang-kadang dalam dunia sekarang kan kita termakan oleh hoax ya. Kita harus kritis juga menghadapi informasi yang bertebaran di mana-mana. Sekarang ini banyak penyesatan ya. Termasuk juga dalam ajaran iman itu banyak yang mengaku Katolik, tetapi itu justru hanya memakai Katolik untuk menjerumuskan juga. Jadi kita harus kritis ya, seperti Natanael itu. Mempelajari dulu. Mempelajari secara dalam iman kita. Lalu kalau sudah yakin juga tidak gampang terombang-ambing ya. Kita gampang, pindah-pindah ya. Jadi untuk itu harus memiliki pandangan yang luas, iman yang mendalam tapi juga luas ya, cara pandangnya. Jadi kira-kira itu Mbak Wina apa yang boleh kita petik dari Injil hari ini, tapi juga belajar dari Rasul Bartolomeus itu. Tadi Romo katakan yang poin kedua, kita harus hati-hati di tengah sekarang ini kan banyak hoax segala macam. Lalu tadi saya tertarik dengan ketika Natanael atau Bartolomeus itu dia ketika Yesus bilang, aku tahu kamu dulu begini. Nah, itu saya teringat dengan saat ini tuh kan marak sekali data kita katanya kan bocor ya, data pribadi kita, sehingga mungkin ada orang asing yang lalu menghubungi kita, mengatakan, oh Anda bernama ini, misalkan 2 kata atau 3 kata dan itu tepat gitu. Lalu data apalagi mungkin. Nah, akhirnya kita percaya seperti Bartolomeus tadi kan Yesus bilang, kamu begini-begini, oh kok dia tahu gitu ya. Kita juga nanti juga mesti hati-hati ya Romo ya. Terhadap sikap bijak ya, tidak gampang gegabah. Jadi sebelum ambil keputusan ditimbang-timbang dulu. Perlu cross check juga ya, dan tidak gampang untuk ya sekarang memang untuk orang yang
tidak kita kenal, ya jangan mudah percaya ya. Harus sungguh-sungguh kita bertanya, sungguhkah ini orang yang benar? Tidak ya. Kalau Bartolomeus tadi kan ada yang mengenalkan, ada Filipusnya gitu. Jadi lalu kan juga dia belajar dulu ya, Romo tadi katakan gitu. Iya. Tapi ada orang lain yang tadi juga harus menuntun ya. Kita juga kadang-kadang kalau kita tahu bahwa itu bisa terjerumus, kita dampingi ya. Menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jangan sampai orang lain terjatuh. Kadang-kadang kan kita biarin aja urusan dia. Padahal kita punya tanggung jawab juga untuk menyelamatkan orang ya. Ada orang yang sekarang kan tertipu dengan investasi yang menggiurkan begitu. Banyak juga yang biaran-biarawati ya, kita harus jujur ya. Biaran-biarawati juga kadang-kadang ini menjanjikan dapat laba sekian persen. Waduh, lalu gampang tergiur. Wah, ini orang Katolik, orang Katolik baik hati yang banyak memberi. Padahal pakai topengnya Katolik. Ya, itu juga. Jadi zaman sekarang memang kita harus ekstra hati-hati, bijaksana, ya, punya wawasan luas gitu. Kita jangan malu bertanya pada anak kita. Mereka juga barangkali tahu lebih ngerti teknologi, lebih ngerti ya. Jangan gengsi. Iya, baik Romo. Gitu. Romo, baik, kita sudah membahas cukup banyak dari bacaan pertama, dari bacaan Injil. Mungkin Romo ada benang merah atau kesimpulan yang bisa disampaikan, Romo? Jadi kesetiaan seperti Bartolomeus itu akan diperhitungkan oleh Tuhan, dan upahnya kan jelas dalam bacaan kedua kan. Kita akan nanti boleh memandang Tuhan dalam Yerusalem surgawi. Kalau kita setia memikul salib kehidupan kita, nanti kita akan bisa menyaksikan itu ya, Yerusalem yang sungguh-sungguh indah. Tidak lain adalah perjumpaan dengan Allah sendiri ya, di dalam kehidupan kekal nanti. Dan itu harus mulai sekarang dirintis. Saya selalu mengingatkan kita itu hidup di dunia ini singkat ya. Dikatakan batas usia manusia kan 70 tahun, 80 jika kuat. Jadi kan singkat sekali. Saya setiap kali ke rumah duka selalu hitung rata-rata umur 70-80 itu orang dipanggil Tuhan. Bahkan banyak yang kurang dari itu. Nah, kita kan mesti hitung-hitungan. Jangan, kita pengen hidup 100 tahun. Kadang-kadang kalau sudah umur 90 kita juga, kok Tuhan belum panggil saya, sudah susah, merepotkan. Jadi, kalau sekarang kita umur ya seperti saya, 50, ya sudah betapa singkat hidup kita, tinggal 20-30 tahun lagi, sudah harus kembali kepada Sang Pemilik kehidupan. Jadi manajemen waktu selama masih di dunia ini, gunakan kesempatan. Jangan nanti kalau sudah pensiun saya baru melayani. Jangan, sekarang. Jangan tunda-tunda itu ya. Jadi di sisa waktu yang kita punya, seberapapun kita nggak tahu ya Romo ya. Kita berbuat yang terbaik. Ketika kita mampu, berbuatlah kebaikan mumpung masih ada waktu ya. Baik, terima kasih Romo untuk inspirasinya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tutup perjumpaan hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Romo. Silakan Romo. Mari berdoa, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur padamu atas teladan indah yang Kau tunjukkan lewat Santo Bartolomeus, Rasulmu dan juga martir. Dalam kami diajak untuk belajar bersikap otentik, belajar untuk bersikap jujur, tulus dalam menghayati iman, tidak ada motivasi-motivasi terselubung. Semoga lewat ketulusan, kejujuran, dan kerelaan kami untuk menjadi pelayan-Mu, kami semua boleh mengantar saudara-saudara kami untuk makin mengenal Engkau, dan kelak kami boleh dimuliakan bersama para kudus di dalam kerajaan-Mu. Untuk itu kami mohon berkat-Mu, Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo sudah mengingatkan kita untuk menghidupi hidup kita ini supaya berbuah yang baik. Terima kasih.
Baik, kita ucapkan juga terima kasih kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Bagi Anda juga para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda sudah setia mengikuti Oase Rohani Katolik. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Puspo, kita bisa menghidupi kehidupan kita untuk menjadi terang dan garam bagi sesama kita. Sampai jumpa di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.